Baik, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dosen mungkin perkenalkan, nama saya Budianto. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 di Universitas Tanjung Pura. Adapun tempat mengajar saya di SMK 1 Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Berikut adalah nomor daftar ujian saya 2021200811. Baik, pada hari ini tanggal 18 Agustus tahun 2021 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran. Adapun materi yang akan disampaikan adalah permainan bola kecil. Submaterinya adalah permainan bulu tangkis atau badminton. Sekian, terima kasih. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi ya dengan Bapak Mapel PJOK, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan ya, karena kita masih dalam keadaan pandemi, makanya jumlah kalian terbatas karena PTM. Jadi sesuai materi yang sudah saya share, sudah kalian baca-baca, yaitu permainan bulu tangkis atau istilahnya biasanya umumnya badminton ya. Baik, sebelum kita mulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing ya. Silakan Rio pimpin doa dulu Rio. Oke, terima kasih Rio. Oke, kalau saya bilang salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke ya? Harus semangat. Kita nih pelajaran olahraga harus semangat. Apalagi kita nih lama tidak bertatap muka ya. Kebanyakan kita bertatap maya. Jadi baik, sesuai dengan materi yang sudah saya share, pagi ini kita akan belajar tentang badminton atau bulu tangkis. Tapi langkah baiknya mungkin kita melakukan pemanasan dulu sebelum masuk ke inti ya. Oke, silakan kita hadap kiri dulu. Hadap kiri, gerak. Rentangkan tangan, gerak. Ya. Oke. Tegak, gerak. Hadap kanan, gerak. Oke. Tapi sebelum kita pemanasan mungkin saya absen dulu ya. Nah, nama-nama untuk pagi ini Ayub Meli Akna hadir ya. Rio Ulfa Sela Nur Zalina Uun. Oke, hadir semua ya. Dan sehat semua ya? Sehat semua ya? Sehat, Pak. Oke. Kalau baik, kalau begitu, kalau kalian sehat, kita lanjut. Tapi mungkin baiknya untuk mengecek pastinya kalian sehat apa tidak, saya cek dulu kesehatan kalian sehat apa tidak. Kita cek dulu. Siap? Mulai.
Oke. Berapa? 56. Jadi hasil itu dikalikan 2. Hasil yang kalian dapat itu kalikan 2. Ada yang di bawah 120? Ya. Berarti kalian lagi tidak baik-baik saja. Oke? Kita pemanasan dulu sebelum kegiatan kita. Kita mulai dengan pemanasan statis dulu ya. Mulai dari kepala, kita tundukkan. Hitungan 2 kali 8. Hitung ya. Semangat. Oke? Hitung, mulai. Hitung, mulai. Kaki, angkat kakinya, kaki kiri. Hitung 2 kali 8. Hitung, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk, balas kanan. Hitung, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, belakang, tarik kiri, kaki kiri. Hitung, mulai. 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toleh kiri 2 kali, kanan 2 kali. Hitung, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dibuka gini ya, seperti ini. Jangan gini, tapi dibuka. Oke, siap? Tangan depan dada, siap? Hitung, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, letter S ya, belakang. Sekarang masuk ke gerakan pinggang ya. Contoh gerakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan pinggang ya. Paham ya? Tangan ke depan, kaki kiri dibuka. 1, buang ke kiri, balik ke depan, buka kaki kanan, buang ke kanan. Oke, siap? Kiri dulu ya, siap? Mulai. 1, 2, 3, 4, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Untuk kita masuk ke inti, saya akan menjelaskan sedikit tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama itu, tujuan dari pembelajaran dari pagi hari ini, kalian dapat menjelaskan tentang pengertian badminton dan cara memegang raket, footwork dengan servis. Oke ya? Dan yang kedua adalah menganalisis dan dapat mempraktekkan gerakan yang nanti saya akan berikan. Oke ya? Itu pelajaran kita pada pagi. Pasti sudah pernah belajar tentang badminton ya? Atau bulu tangkis? Sudah pernah ya? Di SMP sudah ada ya? Pelajaran itu ya sudah ada. Oke. Sekarang saya mau tanya. Menurut pengalaman pengertian kalian saja. Badminton itu atau bulu tangkis itu pengertiannya apa sih? Dari pengalaman kalian pernah baru-baru ini kan kita Indonesia mendapatkan perunggu dengan emas ya di cabang olahraga badminton ya, yaitu ganda putri dan single putra, tunggal putra. Ada yang tahu siapa yang putri yang mendapatkan emas kemarin Olimpiade Tokyo kemarin? Viral loh itu. Siapa? Ya, April dan Gracia Poli. Yang pertama kali itu adalah Inggris. Oleh tentara Inggris ya, pada saat itu, pada saat zaman perang dulu. Tapi kalau ada juga sejarah yang membahas tentang badminton itu berasal dari Cina. Pada saat itu prajurit ini membawa olahraga ini ke India. Tapi sebelum kita masuk ke India, sebelumnya orang-orang Inggris dulu datang ke Tokyo, Jepang, ke Cina, dan ke Thailand. Dulu negara Siam ya. Mereka membawa olahraga ini, tapi pada saat itu namanya belum badminton. Tapi pada saat itu tuh namanya battle. Itu sedikit sejarah ya. Dan di Indonesia sendiri itu masuk pada saat
penjajahan Belanda ya. Pada saat penjajahan Belanda membawa olahraga itu dan sampai sekarang. Kalau kalian ingin lebih tahu lagi, itu ada saya share di grup di Google Classroom atau di LMS saya ada. Saya bahas tentang panjangnya tetap 1340 ini ya. Panjangnya lapangan garis luar itu dari sana ke sini itu ukurannya 13,40 meter. Lebarnya itu yang garis di belakang itu, lebarnya itu 6,10 meter. Itu ya. Dan tinggi tiangnya, tinggi tiang net ya 151,55 meter atau 155 cm. Dan untuk ketinggian net ini beda ya, untuk ukuran tiang net dengan tinggi net itu berbeda. Tinggi netnya itu 1,524 ya. Itu lapangan. Kemudian masuk ke alat-alat yang kita butuhkan untuk bermain olahraga badminton. Yang pertama itu ya raket ya. Ada raket, ada kok atau bulunya yang terbuat dari bulu, bukan bulu angsa ya. Kalau bilang orang bulu angsa, itu sebenarnya bukan bulu angsa. Itu bulu apa namanya? Yang sejenis bebek itu, mentok. Ya, mentok. Karena bulu itu yang paling bagus untuk dibuat bola itu. Dianggap kuat, bulu mentok. Bukan bulu angsa ya, kalau bilang orang bulu angsa, bulu bebek, beda. Bukan. Jadi, itu. Kemudian itu, dan baju, yang jelas baju badminton atau baju olahraga lah yang enak dipakai gitu ya. Saya pakai ini adalah karbon ya. Kalau sejarahnya dulu raket itu terbuat dari kayu atau rotan. Zaman dulu ya di aluminium atau semacam besi gitu. Berkembang lagi kemudian sampai sekarang itu karbon, serat karbon ya, karena serat karbonnya dianggap lebih kuat. Tahan benturan, tahan tarikan. Kalau dulu tarikan senar ini enggak bunyi begini, dia kendor. Paling maksimal tarikan 20 atau 18. Kalau sekarang bisa tarikan sampai 40 tarikan, LBS ya. Nah, sampai bunyinya begini. Oke? Itu sedikit alat-alat yang dibutuhkan dalam permainan bulu tangkis. Kemudian kita masuk ke cara memegang raket. Seperti tadi tujuan dari menganalisis cara memegang raket yang baik dan benar. Oke? Cara memegang raket itu ada 3 sebenarnya. Forehand, backhand, dan backhand. Adapun cara megangnya untuk forehand itu ada 2. Cara American grip dan cara Inggris. Saya perlihatkan cara American grip. Ini posisinya seperti ini. Posisi raket seperti ini. Ini cara Amerika ya. Cara begini megangnya. Nah, ini begini cara megang American. Itu seperti kalau zaman dulu itu ngebuk kasur ya. Kalau sekarang tidak ada. Kemudian adapun cara yang kedua yaitu dengan cara pegangan Inggris atau negara asalnya ya. Ini seperti ini pegangannya. Kalau bedanya tadi kalau American begini ya posisinya seperti ini. Kalau Inggris kita putar sedikit. Kalau tadi mukanya berhadap sini, frame raket berhadap sini, ini sekarang menyamping. Posisinya seperti ini. Nah. Posisi telunjuk itu di atas dari ibu jari. Seperti ini. Nah. Seperti orang bersalaman. Itu secara Inggris. Ingat ya. Cara Inggris itu dengan seperti orang bersalaman, berjabat tangan. Itu cara Inggris. Seperti ini. Nah. Seperti ini ya. Itu. Adapun cara yang ketiga itu adalah megang dengan cara backhand. Posisi raket, posisi biasanya untuk bola-bola yang kita untuk yang memegang pegangan kanan itu biasanya mengambil bola sebelah kiri
itu menggunakan backhand ya. Kalau sebelah kanan forehand, oke? Ini bedanya forehand, backhand. Nah, adapun pegangannya ini seperti ini ya. Posisi raket masih depan sini, diluruskan. Kemudian posisi jempol, bedanya jempol. Jempolnya di sini ya. Jempol itu menghadap ke halaman muka raket. Nih seperti ini. Nah, kita belum bicara masalah footwork. Nanti kita di tujuan pembelajaran itu tadi saya bilang ada pegangan raket, ada footwork, ada cara melakukan servis bawah dan servis atas. Oke ya? Nih, servis backhand. Backhand, forehand. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Dua kan Pak. Ya. Ini guna garis yang ini untuk apa Pak? Nah, bagus sekali pertanyaannya, luar biasa. Untuk garis, ini kan ada 2 garis ya. Ada garisnya ada 2. Untuk ini, untuk yang garis dalam, semua garis yang dipakai, itu untuk ganda ya, untuk ganda. Adapun untuk ganda, servis yang dipakai itu batas servis untuk ganda itu sampai di garis ini. Kalau dia lewat garis ini dinyatakan out untuk ganda ya. Di sini masuk kalau ganda. Di sini masuk. Tapi kalau untuk single itu dia dipakai semua. Kalau untuk servis ya dipakai semua. Tapi kalau untuk bermain, pada saat bermain masuk ke footwork ya. Footwork itu langkah kaki. Jadi pentingnya kita belajar footwork itu tingkat dasar itu adalah untuk memudahkan para pemula untuk bermain, membedakan cara langkah supaya tidak menguras energi, langkah yang efektif untuk supaya tidak cepat capek, tidak menguras tenaga. Itu biasanya orang kan lari dikejar bola ya, lari kayak orang. Makanya pentingnya itu belajar langkah kaki atau footwork. Jadi yang pertama itu biasanya posisi kaki seperti ini ya. Posisi kaki siap. Kalau untuk posisi kita menerima bola itu siap apa-apanya, baik itu forehand ataupun posisi kita pada saat backhand. Ini posisi badan seperti ini. Tapi untuk footworknya atau langkah kakinya itu seperti ini. Kaki disilang seperti ini. Kaki disilang ke, kalau misalnya kita pegangan kanan ya, kanan, banyakkan orang kanan kan, dia ini kadal atau kidal ya. Kadal atau kidal? Kidal, kiri ya. Oke, kalau untuk kanan saya jelaskan untuk kanan nih posisinya, posisi badan seperti ini. Langkah kakinya dibuang ke sebelah kiri. Beda lagi kalau misalnya bola depan, untuk bola depan kita mengangkat kaki seperti ini. Kaki kanan. Maupun bola sebelah kiri, tetap langkah kakinya kaki kanan. Tidak bisa gini, lucu kan? Harus biar bagus dilihat dan efektif pergerakannya harus menggunakan kaki kanan seperti ini. Nah, ini ya. Ini kalau kita menghadap net seperti ini. Nah, untuk bola net ya, ada tuh untuk backhand seperti ini. Backhand, ada forehand belakang, bola belakang, langkah kaki mundur ya. Nah itu untuk bola depan. Nah untuk bola belakang kita posisinya mundur ya. Posisi mundurnya seperti ini. Misalnya bola datang, kita mundurnya kemana arah bola itu kita ikuti. Bukan lari dulu ya baru lihat bola. Enggak ya. Sambil mundur kita perhatikan bola, di posisinya lihat pukul. Maju depan, del. Nah, itu tadi langkah pokok, ada kiri, ada kanan, ada kiri, ada depan kanan,
ada depan kiri, tapi tetap menggunakan kaki kanan dan porosnya kaki kiri, ya. Itu supaya, kenapa seperti itu? Karena supaya tidak banyak menguras energi pada saat bermain. Kalau misalnya tidak tahu langkah-langkah begitu, asal main cepat capek, karena tidak tahu teknik cara langkah. Kumpul sebelah sini, silakan atur jarak, tetap ya jarak. Saya akan mencontohkan bagaimana cara servis posisi kaki kanan belakang dan posisi raket itu diayun kencang-kencangnya sampai ke belakang sana, ya. Nih, seperti ini. Tiga, kemudian kaki depan, maju depan, kemudian ayun. Kalau dengan fluid, lakukan. Oke ya, seperti ini. Ingat pegangannya seperti ini ya, kayak orang bersalaman. Kamu memegang raket kayak orang bersalaman, jangan begini. Gini. Nah. Kakinya ingat, coba maju kaki depan, tangan kiri di atas. Anggap aja seolah-olah kalian lagi memegang bola atau kok. Kemudian posisi raket diayun, pukul. Oke, kayak gitu ya. Ini servis, apa namanya? Servis panjang atau long servis. 1, 2, 3. Oke? Siap? Coba. Sama lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini turun atau susah untuk masker kelihatan celawatnya. Oke, coba siap. Posisinya ingat, posisi kaki servis. Oke, siap. Semakin tinggi dan panjang ke belakang semakin bagus. Oke, siap. Pegangannya ingat ya. Cara megang bolanya seperti ini ya. Oke, siap. Siap. Dua, tiga. Jangan begini, tapi diayun. Diambil dari bawah. Nih ya, perhatikan. Adapun servis pendek pegangannya, perhatikan ya. Kalau tadi pegangannya agak ke belakang, Kalau servis pendek itu agak di depan. Posisi jempol seperti melakukan backhand. Ya, posisi jempol menghadap frame raket, muka raket. Oke ya? Nih, seperti ini. Adapun posisi badan itu beda lagi dengan tadi. Beda. Dan posisi kakinya kurang lebih sama saja, cuma perbedaan pada saat memegang kok. Kalau tadi pegang koknya seperti ini, kalau sekarang kalau untuk servis pendek, posisinya memegang kok itu di ujung kok, jempol dan telunjuk. Posisi kaki kiri depan, kemudian posisi kok itu tidak boleh di atas ini, harus di rata-rata air atau di bawah pusat, seperti ini ya. Nah, adapun posisi frame raket itu tidak boleh lebih tinggi daripada gagang raket, harus lebih tinggi gagang raket daripada frame raket. Oke ya? Seperti ini. Nah,
Ya, perhatikan. Sama tetap silang, posisinya silang untuk servis. Perhatikan. Lakukan. Nah, bedanya tuh kaki depan agak ditekuk, kaki belakang agak lurus belakang seperti ini. Nah. Kaki kiri ya, kalau untuk kaki kanan, untuk orang yang pegang kanan, itu kaki kiri depan. Kemudian servis. Seperti itu. Oke? Bisa? Bisa. Saya kita coba masih setiap orang dua, setiap lapangan dua, kiri kanan. Coba lakukan. Sini juga satu, dua. Sebelah sini satu, sebelah sini satu. Sini. Ya, sini. Tidak apa-apa. Latihan. Oke, kamu servisnya ke sebelah sana, kamu servisnya ke sebelah sana. Posisinya ingat nih. Di sini. Posisi kita di sini ya, posisi kita di depan ya. Beda dengan servis panjang di tengah-tengah. Dua orang di situ, dua orang. Sini. Coba lakukan, coba. Ya, seperti itu. Oke. Ayo, yang lain coba, silakan coba. Gak apa-apa. Bedanya dengan servis panjang juga, kalau ini harus semakin rendah dengan net ya, semakin rendah dengan net. Semakin rendah dengan semakin apa namanya? Semakin tipis, semakin bagus. Ke sini. Nah. Lihat. Tidak apa-apa. Awal-awal begitu memang. Lama-lama nanti kalau sering dilakukan akan terbiasa. Oke, mau coba? Silakan coba. Tangan. Ya. Semakin rendah dengannya semakin baik. Posisi kakinya dia agak ditekuk, kemudian posisi kaki belakang itu agak tumit, ujung kaki digigit gitu ya, seperti ini. Nah. Kenapa seperti ini? Supaya pada saat kita mendapatkan bola agak belakang mudah, ada kemudahan untuk mundur. Ya. Nah, kenapa ada buku seperti ini juga? Kalau kita dikasih bola belakang, enak mundur, enak juga kita. Kalau dikasih bola depan, enak juga maju. Nah, makanya harus di itu ya. Untuk tadi sesuai tujuan pembelajaran kita ada mulai dari menjelaskan pengertian badminton, cara memegang raket, cara memegang itu ada 3, forehand, yaitu forehand ada 2, cara Inggris dengan cara Amerika, dan yang ketiga itu adalah cara backhand. Itu yang kedua itu adalah servis panjang dan servis pendek. Oke. Ya. Oke, sebelum kita akhiri, saya sedikit menyimpulkan pertemuan kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama kita membahas masalah tujuan pembelajaran, yaitu di mana hari ini kita mempelajari tentang bagaimana menjelaskan tentang pengertian permainan badminton dan cara melakukan pegangan raket dan cara servis panjang dalam servis pendek dan langkah tadi ya, footwork langkah. Jadi untuk pegangan raket itu ada 3.
ada cara Amerikan, ada cara Inggris, ada cara backhand. Posisi jempol di sini. Ya, Inggris, Amerikan. Kalau kita mau lebih jelasnya, posisi kalau Amerikan itu gini, pegang. Nah, kita dapatkan di dinding atau di lantai, kemudian kita pegang seperti ini. Nah, ini cara Amerika. Nah, kalau untuk cara Inggris itu beda lagi. Nah, posisinya seperti ini. Nah, ini cara Inggris. Dan cara yang ketiga itu adalah backhand. Cara memegang raket secara backhand. Itu ya. Biasanya kalau cara Amerika biasa orang sebut gebuk kasur. Oke, tadi sampai di sini sudah tahu ya? Sudah tahu kan? Tujuan dari badminton itu apa? Yang jelas untuk mendapatkan poin ya. Memukul bola dengan ke arah tempat lawan bermain, mengarahkan bola untuk mendapatkan poin. Oke ya, untuk hari ini sampai di sini ada yang bertanya? Tidak ada? Kalau begitu saya yang bertanya. Ukuran lapangan berapa tadi panjangnya? Berapa? 13,40. Ya, 13,40. Lebarnya? Ya, 6,10. Itu ya. Tinggi netnya 1,524. Tinggi tiang 155. Nah, ini kalian boleh bermain, silakan. Tapi sebelumnya silakan kalian ambil HP-nya, kalian absen di grup. Ada kan yang dikirim kemarin? Silakan isi absennya di situ. Kemudian saya minta untuk mengisi tugas. Di situ ada 2 tugas, LKPD dan mengerjakan latihan soal. Untuk latihan soal itu sudah saya jelaskan tadi ya. Di situ ada semua soalnya itu yang saya jelaskan tadi. Cara pegang raket, induk organisasi, ukuran lapangan, tinggi net, sudah. Sekian mungkin ya, kita ketemu di pertemuan berikutnya. Masih badminton itu cara bermain. Oke. Untuk hari ini sekian mungkin saya sudahi, saya cukupkan. Terima kasih atas partisipasi kalian, kehadiran kalian. Jangan lupa, karena keadaan kita masih dalam keadaan COVID-19, ya. Bukan 3M lagi ya, tetapi 5M. Yaitu pertama mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, mengurangi mobilisasi atau keluar rumah yang tidak penting. Terus yang kelima apa? Dilarang menghindari kerumunan. Itu tadi 5M. Kalau kemarin 3M kan mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker. Kalau sekarang sudah 5M. Nanti tidak lama 10M, ya. Banyak uang kita di 10M, oke. Sekian hari ini, terima kasih. Selamat siang. Siang ya. Sebenarnya siang itu batasnya sampai jam 12 sampai siang. Sekarang masih pagi. Oke. Untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa saya pimpin. Belum mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, bagaimana kita mengakhiri pada kegiatan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa mendoakan masing-masing setelah kegiatan ini dan kita pulang dalam keadaan selamat sampai tujuan, sampai rumah. Oke, berdoa mulai.
Selesai. Pagi, luar biasa.